Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Legenda Ksatria Pengemis. Untuk mengetahui alur cerita filmnya seperti apa, kita simak aja sama-sama ya. Selamat menonton. Selamat datang di channel Hasrun 97. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Di awal kisah, kita akan diperlihatkan dengan 3 orang pemuda yang berdandan seperti ninja tengah berkelahi dengan pria tua bertongkat. Pria ini adalah Ketua Wei. Dan tak lama kemudian, bos mereka yang bernama Ketua Bai datang dan melawan serta mengajak kakek tua ini untuk bergabung dengan mereka. Namun, karena Ketua Wei tidak mau, ia pun dilumpuhkan hanya dengan 1 pukulan saja. Keesokan harinya, mayat Ketua Wei dibawa ke markas geng pengemis, dan anak buahnya semua berniat membalaskan dendamnya. Namun, Changsu langsung merebut tongkat hijau ini dari tangan Jinda, dan mereka jadi berseteru karena di dalam geng ini ada 2 kubu, yaitu faksi pakaian pengemis dan faksi berbaju bersih. Alhasil mereka jadi berkelahi karena merebutkan siapakah yang pantas jadi ketua. Namun di saat perkelahian itu terjadi, Hong Kitian terpukul oleh tongkat hijau, sehingga perkelahian ini pun dihentikan. Di sini Yuxin berkata bahwa amanat Ketua Wei yang selanjutnya menjadi ketua dan sebagai penerus adalah Hong Kitian, dan semua pun menentangnya. Namun Changsu berkata, jika ingin menjadi ketua wajib menguasai jurus tongkat anjing, dan yang pantas menyandang ini adalah Ketua Kiren. Namun dengan bijaknya, Ketua Kiren ini akan menurunkan semua ilmunya kepada Kitian, dan semuanya mau tak mau wajib menyetujuinya jika ketua yang baru adalah Kitian. Hong Qitian就是我们丐帮第23代帮主。 Di tempat yang berbeda, Tuan Muda Jiang sedang didatangi oleh jenderal, yang ternyata Tuan Muda hanya berpura-pura keracunan karena tidak mau mengikuti ujian Tuan Wu. Kemudian Tuan Wu pun mendatangi Tuan Muda dan berpura-pura tidak mengetahui semuanya, lalu menyuruh pelayan ini untuk membawakan anggur. Karena Tuan Muda mengetahui Tuan Wu mengerjainya, ia pun segera kabur. Di sini mereka berkelahi, dan Tuan Wu mengakui kemampuan Tuan Muda lumayan dalam bidang seni bela diri. Lalu Tuan Muda meminta kepada Ketua Wu untuk tidak memberitahukannya kepada jenderal, karena ia tidak mau belajar ilmu seni bela diri. Di sisi lain, di saat jenderal mengutarakan bahwa ia berkeinginan anaknya Jiang menjadi tenar dalam bela diri, di saat yang sama Tuan Wu akan melobi jenderal bahwa Tuan Muda banyak belajar ilmu seni bela diri. Tiba-tiba datang seorang prajurit. Dia membawa kabar bahwa anak tertua dari Raja Jing yang bernama Zhao Ming dari Jianming tengah berada di sini. Di tempat yang berbeda, di sebuah rumah bordir, Yuxin sedang menari dan tengah ditaksir oleh Zhao Ming. Karena Zhao Ming ingin mendapatkannya, ia pun menghalalkan berbagai macam cara. Karena Yuxin menolaknya, ia pun dilempar oleh para prajurit Zhao Ming. Namun alhamdulillah berhasil disanggap oleh Tuan Muda. Akhirnya perkelahian di antara mereka pun terjadi, dan Tuan Muda tidak sengaja telah menusuk Zhao Ming. Akibat kejadian tersebut, Tuan Muda pun harus menerima konsekuensinya dengan diantar oleh Jenderal Wang menghadap kepada Tuan Qin di pengadilan. Keesokan harinya, di saat Jenderal Wang ngobrol dengan sipir penjara, tak sengaja melihat perkelahian antara faksi pengemis dan faksi Baituo.
Dan di sini Jenderal Wang membantu Hong Kitian untuk mempermudah mengalahkan faksi Baituo. Dan Hong Kitian sangat berterima kasih kepada Jenderal Wang. 在下丐帮吴几天， Tak lama kemudian, faksi pengemis pun mengadakan jamuan kemenangan mereka dan akan meneruskan niat balas dendamnya atas kematian gurunya. Tak lama kemudian, mereka kedatangan tamu, dan tamu itu adalah Jenderal Wang yang bertujuan memberikan hadiah kepada faksi pengemis. Maksud kedatangan Jenderal Wang ke sini adalah menyelamatkan nyawa Tuan Muda yang sedang berada di penjara. Dan itu diketahui oleh faksi pengemis, dan akhirnya semua menyetujui rencana Jenderal Wang. 大家在帮中等候吧。 Singkat cerita, Hong Kitian pun telah diberi obat lumpuh sementara agar pertukaran antara Tuan Muda dan Hong Kitian berjalan dengan mudah. 竟有人长得跟江儿如此相像。 Saat di penjara, Hong Kitian pun kalahkan nangkel pada kaki Tuan Muda karena dia tidak mau bertukar diri dengan Tuan Muda. 快走，快！ Lama kemudian, Tuan Muda pun kabur keluar kota dengan menggunakan pakaian pengemis. Tetapi ternyata dia diikuti oleh Yuxin dan menghentikan perjalanannya. Di perhentiannya, Yuxin mengetahui penyamarannya dan memberikan dua pilihan kepada Tuan Muda. Sehingga Tuan Muda pun memilih untuk berpura-pura menjadi Hong Kitian. Di tempat yang berbeda, anak buah dari faksi pengemis pun mendatangi kediaman Jenderal Fu, yaitu ayah dari Tuan Muda, dan hendak menanyakan keberadaan Hong Kitian yang tidak kunjung pulang setelah dibawa oleh Jenderal Wang. Di saat yang tepat, datang anak buah yang lainnya memberitakan kepulangan ketuanya. Dan disusul juga dengan kedatangan Yuxin dan Ketua Hong. Dan akhirnya kesalahpahaman ini pun bisa diredakan. 王将军，后会有期。 Sesampainya di markas pengemis, upacara penerus pun dimulai. Untungnya si Tuan Muda sudah diajarin sama Yuxin mengenai semua hal yang akan dilakukan selama prosesi pemberkatan. Keesokan harinya, saat Tuan Muda masih lulungguh, datang anak buahnya membawa kabar tidak baik bahwa beberapa warga ada yang mati terbunuh oleh salah satu murid perguruan pengemis. Tak lama kemudian, mayat Dihu dibawa masuk ke dalam, dan Tuan Qin menjelaskan semua yang terjadi semalam. Namun, semua geng pengemis tidak ada satupun yang percaya atas kejadiannya, terutama Jinda. Sebagai gurunya, ia paham betul akan karakter muridnya. Di sini, Tuan Muda pun meminta waktu untuk menyelidikinya lebih lanjut. Siapakah pembunuh Dihu dan pembuat keonaran ini? 地虎乃丐帮上族弟子， Tuan Qin pun memberikan waktu 1 hari untuk membuktikan semuanya. Jika tidak, maka tidak akan ada lagi tempat untuk faksi pengemis di sini. Tak lama kemudian, karena penasaran, Tuan Qin pun mendatangi penjara Tuan Muda. Karena kejadian tadi siang membuat Tuan Qin ragu akan keberadaan Tuan Muda. Untungnya, Ketua Hong yang asli ini pun sudah dilumpuhkan sementara saraf bicaranya. Sehingga ia tidak bisa berkata apa-apa, hanya bisa berkata hahaha. Karena Tuan Qin menaruh curiga, ia pun bertanya kepada sipir, kenapa semua ini bisa begini? Dan sipir pun menjelaskan bahwa ini semua terjadi di saat pergantian petugas. Karena kecurigaan Tuan Qin sangat kuat, ia pun menyuruh sipir untuk membawakan dokter lebih banyak untuk memeriksanya lebih 多 detail. 少这个 中过来，查个清楚。 Di tempat yang berbeda, Yuxin dan Tuan Muda akan mengotopsi mayat Dihu dan akan membuktikan semua kebenarannya. Sambil ngobrol ngalor ngidul, Yuxin pun mengeksekusi mayat ini untuk mengetahui kebenarannya. Namun, karena Tuan Muda lemah, baru segitu aja dia udah muntah-muntah. Sambil berlatih tongkat anjing, Tuan Muda pun ngomong sendiri di mana letak kehebatan tongkat ini. Namun, tanpa disengaja, datang guru Kiren dan mengajarkan lebih banyak lagi jurus tongkat anjing. 之处，在于使用之人，按、劈、弹、冲、阴阳。 Karena Yuxin pandai dalam hal ini, akhirnya kebenaran pun berhasil ditemukan. Dan ia menjelaskan semuanya kepada Jinda dan yang lainnya, dan besar kemungkinan pembunuh itu adalah Bei Mei. 看来白头派 Karena Jinda tak puas dengan gagasan Tuan Muda, ia pun berinisiatif untuk membalaskan dendamnya Dihu seorang diri.
Jinda pun pergi dengan salah satu muridnya dan berhasil menyelinap ke kediaman Faksi Baituo. Dia pun menitip pesan kepada muridnya, jika dalam 2 jam tidak keluar, maka mintalah pertolongan kepada geng pengemis. Namun sialnya, Jinda tertangkap oleh para pasukan istana. Di tempat yang berbeda, Tuan Muda dan yang lainnya mendatangi Bairan dan memintanya untuk menyerahkan diri. Namun ia menolaknya dan terjadilah perkelahian ini. Di tempat yang berbeda, di saat Jinda dimasukkan ke sel tahanan, Hong Kitian yang asli mengenal suaranya. Dari kejauhan, Jinda pun samar-samar melihatnya sambil ngehuleng, seperti mengenalnya. Di tempat yang berbeda, Tuan Qin sedang dijamu oleh Bai Mei. Dan tiba-tiba, salah satu penjaganya memberitakan bahwa mereka kedatangan Hong Kitian dan gengnya. Saat ditemui, geng pengemis pun menyuruh Yuxin untuk menjelaskan semuanya. 而是这细如发丝的剑手，若非常年习武之人， 帝后就是为了杀死你。 Namun, karena Bairan terpojok dan terpancing dengan kata-kata Tuan Muda, sehingga kebenaran dari mulut Bairan pun terucap dengan begitu saja. 我就是被用剑杀死的，那也有根本没有用剑。 Saat Bairan kabur, lalu dikejar oleh Tuan Muda, dan perkelahian pun terjadi hingga Bai Mei pun keluar dan berhasil melukai Tuan Muda. Dan di sini semakin kuat terbukti bahwa luka sabatan pedang pada Tuan Muda sama persis dengan luka sabatan pada Dihu. Dan Tuan Qin bingung karena ia takut rahasianya akan terbongkar. 来人啊，把他们全都抓起来，一个都不留！ Di saat yang tepat, geng pengemis dan prajurit Wang pun datang, hingga membuat Tuan Qin terpojok dan bersimpuh di hadapan Jenderal Wang. Dan Tuan Qin mengatakan bahwa Faksi Baituo lah yang mengancamnya. Namun, Jenderal Wang tetap menjalankan hukumannya kepada mereka masing-masing. Di sisi lain, Jinda alhamdulillah akhirnya dibebaskan. Dan di saat ia akan menghampiri ketua Wang yang asli, untungnya keburu datang Jenderal Wang. Di saat Tuan Muda Giat berlatih jurus tongkat anjing, Guru Kiren pun banyak memberikan ujangan. Dan ternyata Guru Kiren mengetahui jika dia bukanlah ketua Hong yang asli. 天分一看便知。 Saat Jinda minum sendirian, tiba-tiba datang anak buahnya dan memberikan kabar bahwa ia mengetahui sesuatu rahasia tentang Tuan Muda. Dan Jinda pun menyimpulkan bahwa yang berada di penjara adalah ketua Hong, dan ia akan membuktikan kebenaran itu. Saat makan malam, Jinda pun melancarkan rencananya dan hendak membuat Tuan Muda mabuk. 好好的喝上一场。 Baru juga satu teguk, Tuan Muda sudah mabuk dan pingsan. Namun, saat dia dihajar oleh Jinda, ternyata Tuan Muda berhasil melawannya. Dan sambil dibarengi latihan oleh Guru Kiren, ternyata Tuan Muda malah lebih jago dengan jurus tongkat anjingnya. Di tempat yang berbeda, ayahanda Tuan Muda kedatangan Jenderal Qi dan Tuan Qin. 特奉靖王的命令，来府上要人，我就先告辞了。副将军多有打扰。 Di tempat yang berbeda, Hong Kitian kedatangan Tuan Qin di penjara. Dan Hong memberikan sebuah petunjuk gambar sebuah tongkat hijau dan mangkok. Dari sini, Tuan Qin tahu bahwa mereka bertukar tempat. Di sini, Raja Jing datang ke rumah Tari dengan ditemani oleh Ketua Baituo dan Tuan Qin. Mereka hendak membicarakan tentang kenaikan gaji dan pangkat Tuan Qin. 指日可待，借齐将军之言。 Yuxin berhasil mendengarkan semua percakapan mereka tentang kebenaran Hong Kitian dan Tuan Muda. Tak lama kemudian, Yuxin malah tertangkap oleh Ketua Baituo. Lalu, anak buah geng pengemis memberikan tusuk konde dari faksi Baituo dan mengatakan jika Yuxin telah ditawan. Dan dia meminta Tuan Muda untuk menemuinya di hutan pinggiran kota. Changsu di sini melarang Tuan Muda untuk datang menemui Yuxin, dikarenakan Tuan Muda belum pulih dari sakitnya. Namun, karena Tuan Muda pernah berjanji akan menjaganya dan akan
membalaskan dendam ayah angkatnya, maka ia pun datang ke sana. Karena tuan muda akan dicelakai oleh Bai, Yuxin pun mencoba menyelamatkannya. Hingga pada akhirnya Yuxin pun mati. Di saat tuan muda akan dibunuh oleh Bai, tiba-tiba datang anak panah entah dari mana. Dan ternyata itu adalah Jenderal Wang dan pasukannya yang datang di saat yang tepat. Dan benar saja, ini semua ternyata jebakan Raja Jing. Dan dia akan menangkap Jenderal Fu karena telah menyembunyikan identitas asli anaknya. Lalu perkelahian pun terjadi. Di saat Jinda terluka, ia memohon kepada ketua agar menyelamatkan diri. Padahal Jinda sudah tahu bahwa ia ketua yang palsu. Tak lama kemudian, tuan muda pun tersadar dari pingsannya dan langsung menyalahkan dirinya karena telah gagal menjadi ketua. Namun, di balik kekecewaannya, ia disemangati oleh Jenderal Wang bahwa kematian Jinda dan ditangkap ayahnya adalah demi menyelamatkannya. Tanpa mereka sadari, Jenderal Wang berhasil menyelinap ke kediaman Raja Jing dan mendengarkan semua berita penting di sini, termasuk peta jalan dan persekutuan dengan tentara Mongolia. Di saat tuan muda sedang berlatih, ada salah satu anggota geng yang memberikan surat edaran bahwa ayahnya besok akan dihukum mati. Keesokan harinya, tuan muda pun datang ke kediaman Raja Jing dan ia mendapati ayahnya dan ketua Hong yang asli akan dihukum mati. Namun, karena ia datang di saat yang tepat, ia pun berhasil menggagalkan eksekusi itu dan mengajak Bai Wuxin untuk berduel. Tuan muda berhasil terkena pukulan Bai Wuxin, sehingga ia pun pingsan. Dan di saat yang tepat, datang geng pengemis. Karena selama ini jurus tongkat anjing belum ada yang sempurna, ia pun meremehkannya. Dengan separuh kekuatan tuan muda, hingga akhirnya Bai pun berhasil dilumpuhkan oleh tuan muda. Dan di saat yang tepat, Jenderal Wang datang dengan membawa tentara kekaisaran. Raja Jing pun masih saja mentertawakan Jenderal Wang dan menganggap semua ini adalah fitnah. Di saat Jenderal Wang mengeluarkan bukti peta penyerangan kota Linan, ia pun terdiam sembari dibarengi laporan anak buahnya bahwa pasukan telah mengepung tempat ini. Di akhir kisah ini, tuan muda ternyata tetap menjadi ketua geng pengemis. Sampai di sini akhir cerita filmnya teman-teman. Sampai ketemu lagi di film-film selanjutnya.